السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara dosa besar yang diperingatkan dalam agama kita adalah memakan sesuatu dari hasil yang haram. Barang siapa yang mencari harta dengan cara haram atau memakan harta yang haram, sungguh dia telah terjerumus ke dalam dosa besar yang disifati oleh Rasulullah SAW dengan al-mubiqat, dosa yang dapat membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang dapat membinasakan kalian. Di antaranya Nabi menyebut aklur riba wa aklu malil yatim, memakan harta riba dan memakan harta anak yatim. Di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa memakan riba dan memakan harta anak yatim merupakan al-mubiqat, dosa yang dapat membinasakan seseorang. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta haram, yang disebutkan di sini contohnya adalah memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi Allah menyebut orang yang mengisi perut dengan hasil yang haram, hakikatnya dia menelan api ke dalam perutnya. Demikian juga ancaman Nabi SAW terhadap orang yang merampas tanah dengan cara zalim walaupun hanya sejengkal. Man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil, merampas sejengkal saja dari tanah orang secara zalim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin, maka orang tersebut akan dikalungkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga mengingatkan,
man iqtata'a haqqa mri'in muslim biyaminih, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan cara zalim, yaitu dengan sumpah palsu, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan surga atasnya. Kemudian ada yang bertanya, wa in qadiban min araq, ya Rasulullah, apakah merampas hak orang secara zalim itu meskipun sesuatu yang remeh, hanya sebatang kayu siwak? Kata Nabi SAW, iya, wa in qadiban min araq, meskipun hanya sebatang kayu siwak. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa memakan harta haram, memakan harta dengan cara yang haram, ini merupakan dosa besar, bahkan termasuk ciri orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Itulah sifat orang-orang Yahudi yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa praktik memakan harta haram yang tersebar di tengah masyarakat kita, yang sebagiannya akan kita ingatkan pada kesempatan ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya. Dan semoga kita bisa menjaga mulut dan perut kita dari sesuatu yang kita yakini, ya, kecuali jelas kehalalannya. Adapun di antara praktik-praktik memakan harta haram yang tersebar di tengah masyarakat kita, yang pertama adalah tidak bekerja sebagaimana jam kerja yang telah disepakati. Ini biasanya terjadi pada seorang pegawai, karyawan, pegawai negeri maupun swasta, di sebuah lembaga atau perusahaan. Mereka telah ditetapkan untuk kerja, mereka telah menaikkan kontrak kerja, misalnya 8 jam sehari. Namun ternyata dia hanya bekerja kurang dari itu, misalnya hanya 6 jam saja. Adapun 2 jamnya habis dia isi untuk keterlambatannya atau pulang lebih cepat dari waktunya, sedangkan dia mendapatkan gaji penuh tanpa ada pengurangan sedikit pun. Maka ketahuilah jamaah rahimakumullah, dari waktu yang tidak dia penuhi, maka ada harta yang asalnya haram untuk dia makan. Oleh karena itu, ingatlah, jika kita memiliki ikatan perjanjian dengan sebuah lembaga, perusahaan, atau yang lainnya tempat bekerja, penuhilah kesepakatan janji kerja itu, termasuk jam kerja yang telah diatur. Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Ini perintah Allah. Penuhilah kesepakatan yang telah kalian buat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika seseorang bekerja kurang dari waktu yang telah ditentukan, sementara gaji yang dia dapatkan gaji penuh, maka dia telah memakan harta yang haram. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang bekerja dengan
keterikatan waktu kerja tertentu, penuhilah. Jangan mengurangi dari yang telah disepakati. Kemudian contoh yang kedua, di antara praktik memakan harta haram yang terjadi di tengah masyarakat adalah orang yang memposisikan diri sebagai wakil. Lalu dia mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan dari yang mewakilkannya. Misal, si A, dia minta tolong kepada si B untuk membelikan satu barang. Harga barang dari sebuah toko misalnya 10 juta. Kemudian si B mengatakan kepada A, harga barangnya 12 juta. Dan dia tidak memberitahu kepada si A, kelebihan 2 juta itu adalah keuntungan baginya. Dan si A menyangka bahwa temannya hanya menolong untuk memberikan barang tanpa mengambil keuntungan. Maka tatkala si A membeli barang tersebut dan dia beri harga 12 juta dari si B tanpa dia menyadari bahwa si B telah menaikkan harga, maka 2 juta itu yang dimakan oleh si B terhitung harta haram. Karena posisi dia hanya sebagai wakil. Contoh yang lain, seseorang yang bertugas, misalnya di bagian pengadaan barang di sebuah perusahaan, dan orang ini adalah orang yang pandai menawar. Ketika diperintah untuk mengadakan satu barang, dia pun mencari dan dia menawar-nawar barang sampai dapat di bawah harga normal. Akan tetapi dia melaporkan kepada perusahaan tempat dia bekerja bahwa barang yang dia beli harga normal. Adapun selisih harganya dia masukkan ke dalam kantong pribadi. Maka apa yang dilakukan oleh pegawai seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia posisinya hanya sebagai wakil. Dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Maka hendaklah kita waspada dan bertaubat kepada Allah jika telah mengambil kelebihan harta yang kita ambil, jika kita pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga, praktik harta haram yang tersebar di tengah masyarakat adalah berutang, tapi tidak mengembalikan, tidak bayar utang, apalagi sampai lupa kalau dia punya utang, hanya gara-gara yang memberi piutang tidak pernah menagihnya. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang berutang dan tidak mengembalikan utang tersebut, dia telah memakan harta haram. Nabi SAW telah mewanti-wanti dalam hadisnya, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang meminjam harta orang dan dia bermaksud ketika meminjam akan membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia dalam pengembalian utang itu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berutang, meminjam tapi tidak ada niat untuk mengembalikan, maka Allah akan hancurkan dia. Lihat. Orang yang berutang dengan niat tidak ingin mengembalikan apa yang telah dia utang kepada orang yang mengutanginya, akan dihancurkan oleh Allah, atlafahullah. Kalau dia tidak hancur di dunia, pasti dia akan hancur di alam barzakh sebelum kembali dia disiksa di neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan hadirin, perkara utang bukanlah perkara yang ringan. Lihatlah Nabi SAW, sampai-sampai beliau tidak mau menyolati jenazah orang yang utangnya ternyata belum lunas.
Oleh karena itu, apabila seseorang berutang, maka dia harus punya niat untuk mengembalikannya. Ya. Dan ingat, bukan hanya berniat untuk bayar utang, tapi menunda-nunda pembayaran utang pun dicela oleh Rasul SAW. Padahal dia sudah punya kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah punya kemampuan itu sebuah kezaliman. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di hadis ini kalau orang mampu membayar utang tapi dia terus menundanya, ya. Sementara telah jatuh tempo pembayaran, maka dia telah melakukan kezaliman. Semakin lama dia menunda pembayaran utangnya, maka argo dosa kezalimannya pun akan terus berjalan. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, di antara praktik memakan harta haram adalah yang disebut dengan gulul. Apa itu gulul? Mengambil harta masyarakat umum atau harta negara, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini di antara bentuk gulul, misalnya pegawai negeri yang menerima hadiah dari sebagian masyarakat karena statusnya dia menerima hadiah sebagai pegawai. Kalau seandainya dia bukan pegawai instansi tertentu, tidak akan ada yang memberinya hadiah. Maka pemberian hadiah kepada pegawai seperti ini hakikatnya adalah gulul, dan itu haram hukumnya. Pernah di zaman Nabi SAW ada orang bernama Ibnu Lutbiyah yang ditugaskan memungut harta zakat dari masyarakat. Ketika dia memungut zakat dari para muzakki, dia pun mendapatkan hadiah dari masyarakat. Maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi memerintahkan dengan nada marah agar apa? Hadiah itu dikembalikan. Fahalla jalasa fi baiti abi atau baiti ummi fayanzur yuhda lahu amla. Coba petugas tadi kalau seandainya dia tidak bertugas, dia berdiam saja di rumah, apakah dia akan diberi hadiah atau tidak? Jawabannya tidak. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari tugasnya, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh, atau kambing yang mengembik. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini hadis sebagai peringatan bagi para pegawai negeri atau yang semisalnya. Ketika Anda melakukan tugas negara, kemudian masyarakat memberikan hadiah kepada Anda, tidak boleh Anda terima. Kalaupun Anda terima, hadiah tersebut harus Anda serahkan kepada negara. Jika Anda menerimanya untuk kepentingan pribadi, itu terhitung gulul dan hukumnya haram. Ya. Kemudian di antara praktik yang jelas haram adalah korupsi. Mengambil harta negara yang dilakukan oleh sebagian orang. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau mencuri harta dari satu orang saja akan menjadikan dia bermasalah di hari kiamat kelak. Bagaimana lagi dengan mencuri uang rakyat dan aset-aset negara? Tentu dosanya tidak sama dengan mencuri dari satu orang saja. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir yang bisa khatib sampaikan, yang khatib ingatkan pada kesempatan khutbah ini adalah menerima subsidi yang tidak berhak untuk dia terima. Ya. Banyak dari sebagian kita yang melakukan praktek ini. Ketahuilah jamaah,
Apabila pemerintah memberikan subsidi pada barang tertentu, apakah gas LPG ataukah bensin tertentu, ya, kemudian kita tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi, tapi kita mengambil subsidi tersebut, maka ketahuilah kita telah mengambil sesuatu yang bukan hak, dan kita telah memakan harta yang haram. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sebagian praktik-praktik yang tadi telah disebutkan dan dari praktik-praktik haram yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Barang siapa memakan harta haram, maka dia akan mendapatkan banyak kebinasaan, banyak keburukan. Di antaranya yang pertama, hidupnya tidak akan berkah. Hidupnya tidak akan berkah. Bisa jadi orang punya banyak harta, tapi ternyata hartanya berasal dari yang haram. Akhirnya apa? Hartanya habis begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan padanya. Iya. Bahkan tidak jarang karena harta yang haram menjadikannya terjerumus dalam banyak berbagai kemaksiatan. Atau anak dan istrinya menjadi rusak akhlaknya, moralnya, dan agamanya. Atau menjadikan dirinya terkena penyakit yang pengobatannya sampai menghabiskan harta yang dia punya. Na'udzubillah. Sungguh masih banyak di antara kita yang terpedaya dengan jumlah harta yang banyak, padahal yang penting pada sebuah harta adalah keberkahannya. Jumlah yang banyak dan berkah tentu itu lebih baik. Akan tetapi sedikit namun diberkahi oleh Allah itu jauh lebih baik daripada banyak namun tidak diberkahi. Kemudian yang kedua, dampak dari memakan harta haram, doa tidak akan dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, ada orang yang terpenuhi 6 sebab terkabulnya doa. Yang pertama, dia sebagai seorang musafir. Zakar rajula yutilu safar. Yang kedua, safarnya jarak yang jauh. Semakin jauh jarak safar yang ditempuh seseorang, asalnya semakin kuat doa dia mustajab. Ash'atha akbar, penampilan dia yang tawadhu, merendah di hadapan Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya menghadap ke langit. Kemudian dia bertawassul dengan menyebut asmaul husna, ya Rab, ya Rab. Dan yang keenam, dia mengulang-ulangi doanya ini. Ini 6 sebab. Tapi kenapa doanya ditolak? Kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ya, bagaimana akan dikabulkan? Makanannya dia dari yang haram, minumannya dia dari yang haram, pakaian dia dari pakaian yang haram. Cemilannya pun makanan dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doanya?
Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Ini akibat lain dari memakan harta haram. Ibadahnya tidak akan diterima sebagaimana hadis tadi, karena doa itu bagian dari ibadah. Nah, oleh karena itu kata para ulama, siapa yang berhaji dengan harta haram, hajinya pun tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu seseorang yang memakan harta haram, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bertobat. Kemudian yang keempat, di antara dampak memakan harta haram, terancam dengan neraka jahanam. Ini akibat yang paling mengerikan. Dia diancam dengan api neraka jahanam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarbul lahmun nabata min sahtin illa kanatin nar aula bihi. Tidaklah sekerat daging manusia yang tumbuh di dalam dirinya karena dari hasil harta haram, memakan yang haram, kecuali neraka yang lebih berhak menyantapnya. Na'udzubillah. Inilah hadirin di antara bentuk praktik memakan harta haram yang ada di sekitaran kita dan juga dampak buruk dari praktik tersebut. Semoga kita bisa menghindarkan diri dari memakan harta yang haram agar kita tidak mendapatkan dampak-dampak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'as sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.